Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Puspitasari Nasution dari SMK Negeri Kundur, CGP Angkatan 6, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan modul 1.4.A.6, demonstrasi konstekstual modul 1.4, budaya positif, bersama fasilitator Ibu Hotnida dan pengajar praktek Hajah Rosmiati. Restitusi 5 posisi kontrol. Ada suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dayan dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol yang terdiri dari 1. Penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya orang pada posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem yang dapat lebih menekan murid. Hasil yang diperoleh adalah kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Biasanya, guru akan bersuara lembut dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Hasil yang diperoleh adalah murid akan merasa bersalah setelah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Ia akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi ketiga yaitu teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa berupa hal positif ataupun hal yang negatif. Positif di sini berupa hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak dapat membantu, maka murid akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Hasil yang diperoleh, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Hal negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Posisi keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Hal yang akan kita peroleh sebagai hasil dari posisi pemantau ini adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Posisi kelima yaitu manajer. Posisi terakhir, di mana pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer pada dirinya sendiri. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk
murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Berikut adalah segitiga restitusi. Sisi pertama yaitu sisi horizontal, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mencari perhatian, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Sesi kedua yaitu validasi tindakan salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dalam restitusi, guru harus memakai alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jika kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses tercapai atau langkah satu dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah dua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada kasus 1, dalam kegiatan demonstrasi kontekstual ini, ada seorang anak bernama Yuliandri, seorang siswa kelas 12 TNI yang jarang mengerjakan tugas, terutama pada pelajaran pengendali sistem robotik. Yuli tahu kenapa Ibu panggil hari ini? Kenapa? Karena tidak mengerjakan tugas. Tahu tugas apa saja yang belum Yuli lakukan? Sistem robot. Sistem pengendali robot. Kenapa belum dikerjakan juga tugasnya sampai sekarang? Mungkin bisa saja saya lupa. Yuli suka main game? Yuli pernah mendengar akibat dari bermain game? Apa itu? Bisa kegangguan belajar sehingga bisa datang penyakit, misalnya dan Ya, fisik, mental. Jadi game online itu dapat merusak fisik dan mental. Oke, Yuli tahu mana yang harusnya lebih diutamakan? Apakah main game atau belajar? Belajar. Jadi untuk mengatasi masalah Yuli ini, apa yang akan Yuli lakukan? Saya lakukan menambah waktu lebih tepat belajar. Saya bermain game, saya saja kan jadi saya sebuah melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi sekarang Yuli ingin fokus belajar, main game nanti jadikan prioritas yang kesekian. Untuk agar Yuli konsisten dan berkomitmen dengan perubahan yang Yuli lakukan ini, apa yang harus kira-kira menurut Yuli, apa yang harus Yuli buat? Saya akan membuat jadwal perubahan dari
bangun pagi, terus ke sekolah. Sepulang sekolah membantu orang tua. Ini selesai pekerjaan orang tua, saya akan melakukan belajar. Ibu harap Yuli berkomitmen dan konsisten melaksanakan apa yang sudah diniatkan. Semoga ke depan tidak ada lagi tugas-tugas yang tertunda. Sepakat kita? Oke, dan ke depan Ibu bertemu Yuli, Ibu jumpa Yuli sudah dengan Yuli yang berubah, yang berbeda, Yuli yang baru, Yuli yang fokus ke sekolah. Amin. Oke, baik, silakan Yuli. Bisa kembali ke kelasnya. Selanjutnya pada kasus kedua, di mana seorang siswa bernama Reni Andriani, siswa kelas 12 TI dengan kesalahan selalu datang terlambat ke sekolah. Reni tahu kenapa Ibu panggil? Kenapa? Karena sering terlambat ke sekolah. Iya, Ibu sudah melihat terutama 1 bulan terakhir ini keterlambatan Reni itu sangat luar biasa. Apa alasannya? Karena itu pagi-pagi Reni sudah menemani ayah ke pasar, lalu pulang sekitar jam 5:30, itu kadang ketiduran. Tidur lagi setelah pulang mengantarkan ayah. Membantu orang tua itu bagus. Tentu seorang anak hendaknya membantu orang tua. Karena itu juga kewajiban seorang anak. Nah, Reni merasa nggak bahwa terlambat itu adalah suatu kesalahan? Yakin? Kalau itu salah, tentu kita punya niat untuk memperbaiki. Kira-kira Reni berniat untuk memperbaikinya? Apa yang akan Reni lakukan untuk memperbaikinya? Reni akan tidur lebih awal hingga jam tidur Reni teratur. Setelah Reni mengantar ayah ke pasar, Reni akan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Oke, jadi tidak tidur lagi ya. Nah, kalau tidur awal, nanti tidur Reni akan cukup. Walaupun jam 5:30 pulang dari mengantar ayah, benar-benar tidak ngantuk. Istirahat dengan sholat subuh, kemas-kemas rumah atau mengemas buku, dan kemudian bersiaplah ke sekolah. Oke Ren, bisa demikian. Mudah-mudahan tidak terlambat lagi ke depan. Alhamdulillah, Ibu tunggu Reni berkomitmen atau tidak, kita lihat hasilnya nanti. Semoga Reni menjadi anak yang selalu datang tepat waktu. Baik, terima kasih Reni. Berikut adalah refleksi dari kedua siswa yang tadi didekati dengan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliantri dari kelas 12 TI. Selama ini saya tidak mengerjakan tugas dari Bu Yeni. Karena apa saya tidak mengerjakan tugas dari Bu Yeni? Karena saya bermain game hingga larut malam dan tidak mengerjakannya. Dan saya dapat pencerahan dari Bu Yeni supaya saya mengerjakan tugas. Saya akan membuat jadwal agar lebih tidur dengan awal dan saya akan mengerjakannya. Dan saya akan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebelum itu saya meminta maaf kepada Ibu Yeni. Dan di sini saya akan meminta dukungan kepada teman-teman agar saya selalu diingatkan, dan tidak selalu, tetapi agar saya bisa selalu mengingatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Andriani dari kelas 12 TI. Di sini saya sering terlambat sekolah karena sebelum berangkat sekolah saya harus menemani ayah saya ke pasar terlebih dahulu, sehingga pulang dari pasar saya tidur lagi. Sehingga saya sering kesiangan untuk berangkat ke sekolah. Setelah saya dapat pencerahan dari Bu Yeni, saya
saya akan merubahnya sehingga saya tidak akan terlambat ke sekolah lagi dan mengikuti semua pelajaran yang ada di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi saya untuk demonstrasi konstekstual modul 1.4 dengan materi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.